Halo semuanya, saya Adika dari The Lab Football dan kita hari ini akan ngebahas tentang assist Ciro, pemain asing Persib saat melawan Persis Solo pada tanggal 29 Desember 2024 kemarin. The Lab Football itu ingin memperbaiki grassroots sepak bola Indonesia dengan memberikan pemahaman taktikal kepada orang-orang yang memang bermain sepak bola atau sekedar hobi sepak bola. Jadi kita akan menganalisa pertandingan-pertandingan profesional di level tertinggi itu tapi dari sisi taktikal. Disclaimer bahwa kita di The Lab Football itu tidak ingin menjelekkan siapapun, jadi benar-benar hanya ingin membahas dari segi taktikal dan memberi saran perbaikan yang objektif. Meskipun itu tadi teman-teman, yang namanya sepak bola level tertinggi itu benar-benar millisecond dan second dalam kita ngomong pengambilan keputusan ya. Jadi pengambilan keputusan yang salah sedikit saja itu udah bisa dimanfaatkan kalau pemainnya memang jago sekali. Nah, kita langsung dive in ke menit ke 55 ya. Jadi terjadinya gol dari Tyron, tapi sebenarnya prosesnya menarik sekali prosesnya antara kerjasama Mark Klok dengan Ciro ya dari Persib. Kejadiannya dimulai dari kondisi dari sayap kiri Persib, dia bek kiri Persib ini dia dapat bola ya kan, lalu posisi Ciro ada di lingkaran kedua ini, lalu lingkaran pertama ini di Mark Klok. Seperti kita lihat Ciro ini sebenarnya awalnya itu dijaga zonanya oleh dua pemain. Nah, lalu Mark Klok ini kosong, jadi otomatis yang dari kiri ini dia kasih bola ke Mark Klok. Tapi ketika bola berada di Mark Klok, nah ini pinternya Ciro. Dia pelan-pelan dia meninggalkan orang yang seharusnya jaga dia. Tapi dua orang yang harusnya jaga dia ini di zonanya dia, itu dia ball watching ya. Dia ngelihat Mark Klok, ya kan? Dia ngelihat Mark Klok, jadinya Ciro ini perlahan diam. Dia ngasih space ya kan untuk apa? Untuk mempersiapkan next-nya. Nah, di titik ini, Ciro itu sudah menunjuk sebuah area dan ini area kosong sekali. Mark Klok sudah nyadar di sini, dua orang yang menjaga zona ini masih belum tersadar bahwa sebenarnya Ciro sudah lepas. Ciro sudah lepas, sudah kosong. Di sini, di lingkaran ketiga ini sebenarnya kita bisa melihat sebenarnya David Da Silva dan juga yang jaga David Da Silva ini, pemain Persis itu sadar, wah ini zonanya kosong sekali gitu. Jadi Mark Klok tentunya sebagai pemain yang punya visi yang bagus ya, dia melihat kondisi ini, dia berhasil deliver passing yang benar-benar bobotnya pas sehingga Ciro bisa menerima bola di sini. Ketika Ciro menerima bola di sini, tadi pemain Persis yang nyadar, dia tahu dia harus berusaha intercept Ciro kan dengan zona yang benar-benar luas seperti ini. Jadi dalam kondisi menerima bola barulah dua orang yang seharusnya menjaga zona Ciro itu baru nyadar, oh Ciro ternyata udah lepas dengan space yang begitu kosong. Nah, tapi Backpers di sini membaca dan dia berusaha menutup space-nya, tapi yang jadi problem adalah jarak dengan Ciro ini sudah jauh sekali. Jaraknya sudah sangat jauh dan sekali lagi seperti yang kita bahas di awal tadi, yang namanya sepak bola level tertinggi, kita kesalahan sedikit saja, yang namanya pemain seperti Ciro ini bisa ngehukum kita begitu. Jadi karena Ciro udah dapat space yang benar-benar kosong, dia bawa bola, lalu pemain Persis yang tadi nyadar itu dia udah closing space-nya, tapi sayangnya jaraknya masih terlalu jauh. Sehingga Ciro itu bisa leluasa untuk dia punya dua opsi, dia kasih di Da Silva yang kita lingkarin biru ini atau belakangnya Tyron. Nah, ini yang bagus adalah Da Silva dia making run ke depan untuk apa? Untuk narik satu back asingnya Persis yang di sini nih. Ya kan? Nah, karena back asingnya Persis ini ketarik, ya kan, jadinya justru Ciro ternyata kasih over ke belakang ke Tyron. Nah, karena dia kasihnya ke Tyron ini dijaga oleh pemain yang sebenarnya bukan back tengah nih. Ini si Mulet dulu pernah di Persebaya nih. Nah, jadi istilahnya dia kalah postur dengan Tyron. Karena apa? Karena backnya Persis yang besar ketarik, yang satu ketarik Ciro, yang satu ketarik Da Silva. Jadinya apa? Jadinya Tyron benar-benar bebas total dalam menerima bola dan akhirnya terjadi gol ya dari Tyron. Nah, jadi ini contoh momen yang sebenarnya itu sederhana sekali ya. Sederhana sekali, tapi karena ada satu sedikit saja kesalahan, itu bisa terjadi gol, dihukum oleh Ciro, dan Ciro bisa assist ke Tyron untuk jadi gol. Nah, itu kawan-kawan, seru sekali kan?
Kita ngomong tapi di The Lab Football kita kan sudah komitmen nih, kita akan memberikan saran kira-kira apa ya yang bisa diperbaiki agar next time tidak terjadi seperti ini begitu. Meskipun sekali lagi disclaimer, namanya sepak bola profesional di level tertinggi, kesalahan 1 detik atau milisecond saja sudah bisa dihukum. Kalau memang lawannya memang punya kualitas dan presisi yang bagus. Dalam kasus ini kerjasama antara Mark Klok, Ciro, David Da Silva, meskipun Da Silva gak dapat bola sama sekali ya dengan Tyrone, itu semuanya sebenarnya mereka berperan dalam gol 1 ini. Tapi kalau kita ngomong saran perbaikan, itu sebenarnya kita bisa mulai dari sisi sini. Jadi ketika di sini, ketika sebenarnya Ciro sudah berusaha ambil space, ya sebenarnya kita ngomong pemain ini kan dia nggak nyadar, harusnya kan dia yang main mark Ciro ya. Nah, harusnya teman dia yang sadar, yaitu back ini, itu dia kasih koordinasi ke hati-hati space misalnya, atau istilahnya apa, untuk biar teman dia ini nyadar ya kan bahwa space-nya ini kosong begitu. Nah, jadi I think masalah komunikasi ini itu bisa di-improve ya antara backline-nya Persis. Tapi sekali lagi ini kan sepak bola profesional dan teman-teman bisa lihat supporternya banyak. Mungkin sebenarnya dia ini sudah ngomong nih, tapi ya nggak denger aja. Karena apa? Karena ya kalau di stadion dengan supporter banyak, supporternya rame, ya nggak denger kan pemain itu. Jadi akhirnya kehilangan konsentrasi sedikit yang membuat space-nya ini dihukum. Lalu ketika dalam posisi seperti ini, itu sebenarnya udah kita bilang udah serba salah ya, karena istilahnya Ciro udah benar-benar dalam body shape yang bagus untuk menusuk. Lalu back ini meskipun dia sadar, ya kan, dia sadar ada space itu dan dia berhasil nutup, tapi jaraknya sudah terlalu jauh begitu. Jadi istilahnya salah komunikasi di awal tadi itu udah benar-benar bisa dihukum. Lalu kalau kita ngomong nextnya dalam posisi seperti ini, itu sebenarnya rotasi dari Persis sudah sangat bagus. Ya sudah sangat bagus. Kenapa? Karena dia rotasi dia tutup, lalu yang ini dia juga tutup Da Silva, tapi ya itu tadi, akhirnya yang harus nutup Tyrone adalah pemain yang bukan back tengah dengan postur yang besar ya, sehingga dia ya ketika duel dengan Tyrone jadinya kalah. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong prinsip dalam bertahannya dalam kondisi yang seperti ini, Ciro sudah masuk, itu sebenarnya prinsip bertahan mereka rotasinya sudah bagus, saling cover sudah bagus. Tapi ya itu ya sekali lagi ini sepak bola profesional, kesalahan sedikit bisa dihukum. Itu saja kawan-kawan bahasan kita hari ini. Jadi semoga berguna dan bahwa peranan istilahnya sepak bola itu kalau kita ngomong space kosong sedikit, salah ambil keputusan sedikit, salah komunikasi sedikit, itu benar-benar bisa dihukum, apalagi kalau kita ngomong lawannya Ciro ya. Bahkan istilahnya di kepelatihan lisensi kemarin itu kita ada joke ya, ketika kita bikin skema defense yang bagus, yang sebenarnya bagus, kita sering joke kayak gini, wah skema defense ini bagus nih, kira-kira ya kalau lawannya pemain-pemain biasa pasti kita bisa tahan ya kan dengan skema ini. Tapi selalu keluar pertanyaan, gimana kalau yang dapat bola Ciro? Wah itu langsung tantangannya beda. Jadi memang individual brilliance dari pemain itu bisa benar-benar menghukum satu kesalahan kecil. Kalau kita ngomong tadi kesalahannya kecil sebenarnya, yang bisa diselesaikan dengan komunikasi, tapi itu tadi banyak faktor dan sepak bola profesional kita ngomong millisecond, jadi case-nya itu adalah ya terjadi ya seperti itu. Oke, terima kasih semuanya, semoga berguna dan tolong subscribe ya, kalau terutama buat teman-teman yang hobi nonton bola dan hobi ingin belajar taktik, subscribe aja di The Lab Football. Thank you.